Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart, yang dimana ini bagian dari soal ujian akhir semester mata kuliah sistem akuntansi pada bagian 2. Baiklah, langsung saja pada soalnya untuk dijelaskan prosedur-prosedur pada penggajian yang berjalan. Oke, kita mulai dari bagian karyawan. Bagian karyawan itu menyiapkan data karyawan yang nantinya akan dikirim ke bagian bendahara. Kemudian bagian bendahara menerima data karyawan, yang dimana setelah menerima data karyawan itu memproses data karyawan. Setelah memproses data karyawan, bendahara membuat slip order menjadi 2 rangkap, yaitu data karyawan yang valid. Nah, data karyawan yang valid tadi itu slip pertama diberikan ke pimpinan, dan di slip kedua itu dijadikan sebagai arsip data komputer. Nah, pada bagian pimpinan menerima data karyawan yang valid dari bendahara, kemudian data yang valid itu kemudian di-ACC oleh pimpinan, dan kemudian selesai di-ACC, data karyawan yang valid yang sudah di-ACC tadi itu dikembalikan ke bagian bendahara. Nah, kemudian pada bagian sekretaris membuat daftar kehadiran. Kemudian setelah membuat daftar kehadiran, bagian sekretaris juga merekapitulasi kehadiran karyawan. Setelah merekapitulasi, kemudian membuat slip order 2 rangkap. Rangkap pertama dijadikan sebagai arsip, dan rangkap kedua daftar kehadiran karyawan yang valid diserahkan ke bagian bendahara. Nah, kemudian bagian bendahara menerima daftar kehadiran karyawan yang valid dari bagian sekretaris, kemudian menerima juga data karyawan di bagian yang sudah di-ACC pada pimpinan. Kemudian itu bendahara juga membuat daftar gaji dan menghitung gaji. Setelah membuat daftar gaji, bendahara juga membuat slip order 2 rangkap. Yang rangkap pertama itu dijadikan sebagai arsip data gaji. Kemudian yang arsip pertama itu diberikan kepada pimpinan. Nah, daftar gaji karyawan yang diberikan kepada pimpinan ini di-ACC dulu oleh pimpinan. Setelah di-ACC, daftar gaji yang di-ACC dikembalikan lagi ke bendahara. Nah, bendahara menerima daftar gaji karyawan yang di-ACC oleh pimpinan, kemudian membuat slip gaji dan melakukan transfer penggajian. Jadi setelah pimpinan meng-ACC daftar gaji, bendahara langsung membuat slip gaji. Jadi tidak serta-merta bendahara itu mau semena-mena membuat slip gaji tanpa ada izin dari pimpinan. Nah, setelah membuat slip gaji, bendahara membuat slip order 2 rangkap juga. Pada rangkap pertama dijadikan sebagai arsip slip gaji, kemudian yang bagian rangkap kedua itu disetor ke karyawan atau diberikan kepada karyawan. Nah, ini adalah penjelasan dari prosedur flowchart yang ada di soal ini. Dan saya juga menyediakan catatan prosedur secara tulisan. Jadi bukan hanya dijelaskan, tetapi saya juga menyediakan catatan untuk mendukung argumen yang sebagaimana jawaban saya pada ujian akhir semester. Baiklah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan salah kata ataupun banyak tingkah, mohon dimaafkan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.